tell you what to do in life instead. Sepertinya tidak nyambung berbicara tentang haji tanpa antri di tempat yang bersalju. Saat ini saya sedang berada di Turki, di Gunung Uludat, di daerah Bursa. Kami kemarin dari Singapura turun di Turki dan selama 5 hari di sini baru kami lanjutkan umroh ke Tanah Suci. Nah, pada kali ini saya akan sampaikan kepada Anda bagaimana cara haji tanpa antri yang cepat, mudah, dan aman. Hingga hari ini banyak orang Indonesia yang belum paham tentang visa. Mereka mengira visa adalah syarat haji. Dan mereka mengatakan jika kami beli visa bukan visa haji, nanti kami ditangkap, kami dideportasi, kami dipenjara, dan banyak macam yang ditanyakan. Nah, yang penting Anda perhatikan, pertama adalah visa adalah syarat masuk ke satu negara. Jadi, syarat masuk ke satu negara itu adalah visa. Nah, bagaimana untuk berhaji? Syaratnya adalah memiliki tasreh. Saya akan jelaskan dulu. Kenapa pada musim haji banyak orang yang tidak memiliki visa haji dideportasi dari Bandara Jeddah? Jeddah adalah pintu masuk untuk seluruh jamaah haji seluruh dunia. Pada saat musim haji, sekitar 3 juta orang akan melalui Bandara Jeddah dalam kurun 1 bulan. Bayangkan begitu sibuknya. Sehingga pemerintah Saudi mengeluarkan aturan bahwa yang boleh mendarat di Bandara Jeddah, maksudnya pesawat internasional, adalah orang yang menggunakan visa haji. Nah, selain visa haji, silahkan mendarat di bandara lain. Tapi kenapa kemarin ada yang ditolak? Banyak, nanti saya akan jelaskan pada episode berikutnya. Jika tidak punya visa haji, tentu saja ditolak. Karena Anda kok bisa masuk? Saat ini kami sedang ada event menerima jamaah haji. Jadi bukan berarti pada musim haji harus visa haji. Bagaimana dengan jutaan orang yang akan masuk ke Damam, Kianbu, ke Riyadh? Apakah mereka harus ditolak karena mereka tidak visa haji? Nah, visa haji hanya berlaku untuk pendaratan di Jeddah. Jadi kita bisa mendarat di Riyadh atau di Damam. Tergantung rute penerbangan kita. Yang jelas, kalau kita tidak menggunakan visa haji, maka kita mendarat di luar kota Jeddah. Nah, jadi untuk Anda yang ingin haji tanpa antri, tentunya Anda akan antri jika menggunakan visa haji. Visa Proda apalagi, harganya gila-gilaan. Mungkin tahun ini menjadi mahal. Padahal visa Puroda ini beresiko. Ingat tahun kemarin, 2022, ratusan orang tidak berangkat gara-gara visa Puroda. Maka, gunakan visa selain visa Puroda dan visa haji. Bisa visa tenaga kerja, bisa kita beli. Bisa visa ziarah, bisa visa bisnis. Banyak macam visa yang bisa kita beli. Visa inilah yang kita gunakan untuk masuk ke Saudi Arabia. Jadi kalau Anda ingin haji tanpa antri menggunakan visa selain visa haji, nanti boleh berkontak dengan saya, kita akan haji sama-sama. Kedua, setelah memiliki visa, tentunya kita membeli tiket. Dan jangan tujuan Jeddah, karena sudah jelas, Jeddah tidak menerima penumpang yang tidak memiliki visa haji. Umpamanya kita beli dari Jakarta, terlihat turun di Jeddah, kemudian visanya tenaga kerja, tentu tidak akan diterbangkan. Maka kita perhatikan betul di mana kita akan mendaratnya. Dan ingat, selain visa haji, pada musim haji, itu utamanya tanggal 1 Zulhijjah, di Bandara Soekarno-Hatta itu sudah banyak mafia yang akan peras Anda. Karena Anda tidak pakai visa haji, Anda akan dipermasalahkan. Padahal seharusnya Anda tidak bermasalah. Kenapa? Karena Anda mendarat di Riyadh. Visanya bukan visa haji. Di Riyadh aja nggak masalah. Tetapi di Soekarno-Hatta Anda bisa dijadikan masalah. Tiket pada musim haji harganya itu 37 jutaan. Ada yang 35. Maka kita siasati agar tidak membeli tiket yang semahal itu. Mungkin kita bisa gunakan pesawat-pesawat transit yang tidak langsung dari Jakarta. Jadi setelah punya visa, punya tiket, yang kita siapkan apa? Setelah masuk kota Mekah. Setelah masuk kota Mekah, buru-buru beli tasreh. Karena khawatir kalau Anda keluyuran, kemudian Anda tidak punya tasreh, tapi Anda punya visa, Anda diusir keluar dari kota Mekah. Karena Mekah saat itu sedang kredit. Jadi langsung beli tasreh. Untuk masuk ke Mekah, jika Anda turun di Riyadh, Anda harus ke Jeddah dulu. Bisa naik pesawat, bisa naik bis. Nah, pada musim dekat haji, ini ada transportasi khusus. Jadi kita bayar itu mahal. 2 jutaan per orang, 500 real per orang. Itu nanti ada taksi yang berani mengantarkan kita ke dalam kota Mekah.
Nah, ini bisa diatur. Maka kita sebagai backpacker harus sering berbagi informasi. Jadi setelah masuk kota Mekah, kita punya tasreh. Tasreh ini harga normalnya 12.000 real Saudi atau sekitar 50 juta saat ini. Nah, mungkin bisa naik kalau sudah dekat musim haji, kita beli sama broker. Itu biasa mahal lagi. Nah, setelah pisah tiket, tasreh sudah haji. Cuman bagaimana selama Anda di sana? Apakah Anda tidur di emperan? Kan nggak mungkin. Makan selama musim haji ini cukup mahal. Taksi mahal, makan mahal, hotel mahal. Maka berbagi sharing dengan kawan-kawan mencari informasi di mana menginap yang murah. Jadi tasreh tadi apa? Tasreh tadi izin masuk ke Arafah. Setelah punya visa masuk ke negara Saudi, Anda beli tasreh. Tasreh ini dijual umum. Orang Saudi pun mau masuk Arafah, dia harus beli tasreh. Jadi tasreh ini bis masuk ke Arafah, kemudian identitas di Arafah, kemudian tenda, dan transport selama dari Arafah ke Musdalifah dan ke Mina. Jadi inilah yang harus kita siapkan. Jadi jika Anda ingin haji tahun ini tanpa antri, kita bisa berkontekan, tapi yang serius. Kalau tanya-tanya aja, nonton YouTube aja, ya. Karena kalau Anda serius, saya bisa langsung olah. Kita langsung belikan pisahnya, dan nanti kita urus tiketnya, dan kita urus tasrehnya, dan kita urus hotelnya, baru kita haji sama-sama. Yang jelas, harganya pasti lebih murah, 60 juta sampai 80 juta. Daripada yang dijual oleh travel-travel. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Bagikan ke teman Anda, keluarga, saudara, agar kita bisa haji sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum. Hey kid.